Di sebuah desa, terdapat seorang anak berusia 11 tahun bernama Slopher yang sedang memotong kayu. Lalu, Slopher dipanggil oleh ibunya untuk mengambil air di sumur yang terletak di tengah desa. Desa tersebut sedang mengalami krisis air bersih sejak kekalahan dalam perang 2 tahun yang lalu. Sungai dan sebagian besar hutan dikuasai oleh desa tetangga yang disebut Desa Zurch. Ketika tiba di sumur, Slopher bertemu dengan temannya yang bernama Caesar dan ayahnya yang bernama Alan yang hendak pulang. "Hei Slopher, butuh bantuan?" sapa Caesar kepada Slopher. "Oh tidak, terima kasih, Cae," jawab Slopher. Caesar dan ayahnya pun melanjutkan perjalanan pulang mereka, dan Slopher mulai mengisikan air ke dalam kedua ember yang ia bawa. Saat sudah selesai mengisi air dan hendak dibawa pulang, tiba-tiba seorang pembawa pesan berlari kencang dan menabrak salah satu ember milik Slopher. Ia meminta maaf kepada Slopher karena hal itu dan langsung melanjutkan larinya menuju rumah kepala desa sambil membawa pesan penting. Karena penasaran, Slopher meninggalkan embernya dan mengikuti sang pembawa pesan ke rumah kepala desa. Sesampainya di sana, ia menguping pembicaraan mereka dari atap rumah dengan sembunyi-sembunyi. Ia mendengar, "Gawat, ayah, mereka menolak usulan kita. Dan dalam beberapa jam ke depan, mereka akan menyerang desa kita dengan 300 pengendali elemen," ujar pembawa pesan itu kepada kepala desa. Ternyata, sang pembawa pesan tersebut adalah anak dari kepala desa ini. "Habislah nasib kita, Swan. Tidak ada harapan lagi untuk desa ini. Pasukan kita hanya berjumlah 25 orang, dan itu pun mereka tidak siap tempur. Larilah ke dalam hutan anarki, Swan, dan minta pertolongan kepada si jubah ungu. Sampaikan kepadanya bahwa ketiga jantung sedang berdetak kencang," ucap sang kepala desa. Lalu sang pembawa pesan atau Swan pun langsung beranjak pergi menuju hutan anarki untuk mencari si jubah ungu sesuai perintah ayahnya. Slopher, yang mendengar percakapan itu, hanya bisa terdiam sambil memikirkan ibunya. Beberapa menit dia terdiam di atap, namun tiba-tiba seseorang menyadari keberadaannya dan berteriak, "Woi, kau yang di atas. Sedang apa kau di sana? Dasar tidak sopan. Turun kau!" teriak orang itu. Slopher, mendengar teriakan itu, langsung beranjak pergi dengan melompat dari rumah ke rumah. Dengan keahlian Slopher, ia dengan mudah melewati rumah-rumah itu. Namun, saat ia sudah dekat dengan sumur tadi, tiba-tiba ia ditarik dengan tali lasso oleh seseorang dan terjatuh. Ternyata, yang menariknya adalah ajudan kepala desa yang ikut mengejarnya. Saat hendak mendekati, Slopher tersadar lalu langsung berdiri menjauh sambil memasang kuda-kuda dan bersiap untuk melawan. Tak lama terdengar teriakan, "Cukup! Hentikan!" Teriakan itu berasal dari sang kepala desa yang menghampiri Slopher. "Apa lagi yang kau inginkan, Slopher? Bukankah uang ganti yang kuberikan padamu beberapa waktu lalu sudah cukup untuk mengganti kerusakan rumahmu?" ujar kepala desa. Ternyata, rumah Slopher hancur karena perkelahian ajudan kepala desa dengan para pemberontak desa. Slopher pun menjawab, "Maaf ketua, saya tidak bermaksud begitu. Saya mendengar pembicaraan kalian tadi dan saya sangat terkejut dengan keputusan desa sebelah. Saya ingin membantu desa dalam peperangan yang akan datang. Meskipun saya masih berumur 11 tahun, tapi saya ingin menjaga desa dan ibu dari serangan mereka lagi. Saya tidak ingin melihat desa saya dilucuti seperti 2 tahun lalu. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, wahai ketua." Dengan berat hati, sang kepala desa menyetujui permintaan Slopher. Karena kekurangan pasukan, kepala desa mengizinkan semua penduduk, termasuk para pemberontak, untuk membela desanya. Ia juga menyetujui usulan para pemberontak untuk bergabung dengan kerajaan Serbin di utara jika mereka memenangkan perang ini. Para pemberontak pun senang dan dengan sukacita membantu desa ini melawan desa Zurch di barat. Setelah kejadian itu, Slopher pulang dengan membawa 2 ember air yang terisi penuh dan beberapa makanan yang diberikan oleh kepala desa. Ibunya bertanya, "Kenapa kau begitu lama mengambil air itu, anakku?" Slopher menjawab, "Maaf, Ibu.
Tadi aku terlibat dalam percakapan hangat dengan kepala desa. Aku mendengar bahwa desa akan diserang lagi dalam beberapa jam ke depan. Aku memohon kepada ibu untuk pergi ke rumah kakek yang berada di timur. Ibu akan aman di sana, dan aku akan mengatur perjalanan ibu sekarang. Tidak, anakku. Aku tidak bisa pergi tanpa Mu, balas ibunya. Ibunya sudah mengerti bahwa Slopher ingin membalas dendam atas kejadian 2 tahun lalu yang telah menewaskan ayahnya dalam perang tersebut. Slopher pun pergi menuju kenalannya yang merupakan seorang pengembara. Sesampainya di penginapan temannya, Slopher langsung meminta temannya itu untuk membawa ibunya ke timur untuk menjauhkannya dari konflik yang akan datang. Slopher membayarnya dengan sisa uang yang seharusnya digunakan untuk melanjutkan perbaikan rumahnya. Willy, apapun yang terjadi, prioritaskan keselamatannya. Hanya dia satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang. Aku yakin dengan kemampuan pengendalian anginmu, kau bisa menghalau para bandit-bandit itu, ungkap Slopher. Tak perlu khawatir, kawan. Aku akan menjaganya sampai tujuan. Kuharap kita akan bertemu lagi suatu saat. Jangan mati ya, balas Willy.